jangan sekali memilih yang mulus sekali. Tidak semua yang mulus bagus kan gitu. Wah, ini beda lagi nih. Jadi kalau kita ketemu yang mulus tuh jangan buru-buru. Yang putih-putih mulus jangan dulu. Pemirsa, kalau kita bicara tanah, seringkali kita berbicara soal warisan. Nah, kalau ngomongin warisan, belum saja warisan itu dibagi, orang yang akan mendapatkan warisan itu sudah mulai mereka gerah, mulai mereka berkelahi, berpikir bagaimana warisan itu dibagi. Padahal ada yang lebih penting dari sekedar bahwa tanah itu sebagai warisan. Di balik tanah itu ada urusan bagaimana kita menjaga kesehatan tanah, bagaimana kita memelihara tanah untuk pertanian supaya tanah kita menjadi lebih subur, kemudian tanaman kita menjadi lebih sehat dan menghasilkan sayuran, buah-buahan dan produk yang sehat bagi kita semua. Saya Abah Ipul, ngobrol santai tapi tidak ngelantur. Kali ini saya ditemani seorang yang punya kompetensi sangat tinggi di bidang tanah dan lingkungan. Ini sudah hadir bersama saya Bung Teddy. Beliau adalah Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian yang berada di Pati. Nah, kalau kita bicara tanah, semua orang ingin tanah. Kita bicara tanah, itu juga bicara warisan. Baik dari bahannya, tanahnya sendiri maupun dari aspek pertanian. Nah, saya ingin mengajak ngobrol pemirsa tentang tanah dan lingkungan. Bagaimana pertanian dihidupkan melalui tanah dan bagaimana lingkungan pertanian mesti dijaga. Terima kasih Bung Teddy sudah hadir bersama saya. Boleh cerita ke saya ke Abah tentang bagaimana menjaga tanah dari aspek pertanian dan lingkungan pertanian. Silakan. Ya, terima kasih banyak Abah Ipul yang telah berkunjung ya ke Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Jadi kalau kita bicara tanah, Bang Ipul ya Abah Ipul, maaf. Tanah di Indonesia adalah tanah yang sangat subur. Ya. Sampai-sampai kalau kita dengar lagu Kus Plus, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Ya kan? Itu mengartikan bahwa tanah kita memang betul-betul tanah yang subur. Cuma, pada saat ini mungkin banyak sekali tanah-tanah kita yang telah mengalami penurunan kesuburan. Jadi banyak yang sebut itu tanah kita yang tadinya tanah sehat disebut tanah sakit. Kenapa tanah bisa sakit? Kenapa tanah bisa rusak? Artinya ada pengelolaan tanahnya yang tidak bijak, tidak betul secara ilmu pengetahuan. Ini menarik nih pemirsa nih. Tadi disebutkan ada tanah sakit. Nah, itu seperti halnya manusia, ternyata tanah juga bisa sakit. Nah, bagaimana nih Bung Teddy melihatnya? Apakah masyarakat sudah paham bahwa ada tanah yang disebut tanah sakit gitu ya? Bagaimana itu? Jadi tanah kita lihat dari tanah sehat. Kalau tanahnya sehat, tentunya akan menghasilkan produk-produk yang sehat. Tentunya kalau produk-produk yang sehat akan menghasilkan manusia-manusia yang sehat juga. Iya, persis. Begitu tanah itu menjadi rusak, bisa disebabkan oleh penggunaan bahan agrokimia yang sangat tinggi, misalnya pupuknya, urea, TSP-nya atau KCL-nya, NPK-nya diberikan sangat berlebihan, sehingga dia akan mempengaruhi kesuburan tanah di dalamnya. Banyak sekali residu-residu bahan agrokimia dari pupuk yang terada di dalam tanah. Begitu juga pestisida. Penggunaan bahan kimiawi pestisida yang sangat tinggi itu juga menyebabkan pada tanah dan tanaman itu ada residu pestisidanya. Jadi nanti kualitas dari produk itu, pertanian itu akan membawa residu baik itu dari pupuk maupun dari pestisida. Dua ya, jadi pupuk dan pestisida nih pemirsa ya. Kalau pupuk kita selalu berpikir akan menyuburkan
tanah dan tanaman. Tetapi kalau diberikan berlebihan juga berefek yang tidak bagus ya, Bung Teddy ya. Yang kedua pestisida. Pestisida kita maknai selama ini petani itu kan untuk menjaga tanaman dari gangguan hama, penyakit dan seterusnya. Tapi kalau diberikan berlebihan juga akan merusak tanaman dan juga akan mempengaruhi kesehatan. Nah, sekarang posisi sekarang nih, bagaimana tingkat penggunaan dan juga kesadaran petani atau pelaku pertanian itu menggunakan pestisida, karena kan pestisida atau pupuk, karena kan ini tadi disebut-sebut oleh Bung Teddy mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi tanah, tapi juga akan mempengaruhi kesehatan kita yang memakan produknya. Silakan. Jadi gini Bah, ya, di residu pestisida misalnya ya, kalau dia terangkut di dalam tanaman, jadi baik itu organoklorin, organofosfat atau yang lainnya, yang itu resistensinya di dalam tanah itu, di dalam tanaman atau dalam tubuh itu akan menyebabkan kesehatan kita. Misalnya karsinogen, artinya bahwa itu pencetus dari kanker gitu ya. Dan banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh residu pestisida. Begitu juga pupuk. Kalau pupuk berlebihan di dalam tanah, tanaman itu menjadi tidak optimal lagi pertumbuhannya. Ada yang menjadi keracunan, kan seperti gitu ya. Bukan malahan jadi tambah subur ya? Ya, bukan jadi tambah subur. Bisa kebanyakan urea, tanamannya menjadi terlalu gemuk sehingga rentan terhadap hama dan penyakit. Begitu juga kelebihan dari KCl, kalium. Dia mudah sekali nanti akan tanaman-tanaman itu akan rebah. Dan KCl itu sifatnya bahwa kita kasih sebanyak-banyaknya dalam tanah, dia tuh hilang saja. Kayak vitamin ya. Vitamin ini kan kita konsumsi banyak-banyak, hilang gitu ya. Dan air seni. Begitu juga KCl, dia mudah mobile, dia hilang dalam tanah. Jadi apa? Tidak efisien penggunaan pupuknya. Nah, TSP kalau kita gunakan terlalu banyak, dia akan mengendap, ada terus di dalam tanah. Sehingga kalau kita lihat tanah-tanah di daerah Pantura ini kan mengalami, bukannya kalau dikasih tabuk terus bukannya makin tinggi kan, dia akan menurun. Produktivitasnya. Produktivitas akan menurun, makanya ada leveling off. Itu selain itu juga menyebabkan ketidakseimbangan hara makanan di dalam tanah. Nah, itu yang akan menyebabkan produktivitas turun. Nah, tentunya ada juga faktor ikutannya, misalnya logam berat yang ada di dalam tanaman. Dan selain residu pestisida ya. Nah, itu juga yang menyebabkan mengganggu kesehatan kita. Pemirsa, ini banyak sekali hal yang mesti kita pertimbangkan dalam bercocok tanam. Jadi kalau kita berasumsi, kita beranggapan, petani beranggapan bahwa memberi pupuk akan menyuburkan tanah dan tanaman, itu tidak dengan serta-merta, karena pupuk yang berlebihan bisa menyebabkan itu tadi. Ya, tanaman bisa rebah dan seterusnya. Nah, sekarang hal lain nih, Bung Teddy. Kita saya dari kecil diajarkan ya, makan sayur itu sehat. Makan sayur itu akan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Makan buah juga demikian. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, sayuran kita masih bisa temukan di mana-mana. Apakah masih jargonnya seperti itu? Kita makan sayuran sehat, sementara tadi kita bilang di sayuran ada residu pestisida, ada mungkin ada unsur-unsur yang juga membahayakan bagi tubuh kita. Ini bagaimana nih dari aspek lingkungan? Jadi ya, yang harus kita ini ke hulunya, artinya bahwa dalam bagaimana kita mengelola pertanian itu, bercocok tanam itu dengan bijak, artinya memberikan pupuk sesuai dengan takarannya, gitu ya, memberikan menyemprot pestisida sesuai dengan kebutuhan, kan gitu, sehingga apa yang tertinggal itu menjadi minimal. Jadi memang ada syarat gitu ya, batas minimum residu pestisida yang diperkenankan dari produk-produk pertanian. Jadi baik itu residu pestisida maupun ada logam berat, itu ada syarat minimalnya yang harus di dalam. Jadi sesungguhnya kalau pengawasan kita ketat di dalam produk pertanian, nah itu kita aman. Jadi yang sudah dikeluarkan atau diperdagangkan itu harus memenuhi syarat minimum yang disebutkan tadi. Nah, ngomong-ngomong, itu petani sudah tahu belum itu syarat-syarat tadi? Sebenarnya lebih banyaknya bukan di tingkat petaninya, pada waktu
mau memperdagangkannya di situ. Jadi pengawasan dari kita sendiri, dari Kementerian Pertanian dalam hal ini ya, untuk menjaga, atau badan karantina kita untuk menjaga bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh pertanian itu harus aman dari lingkungan. Dan satu lagi terkait dengan tadi tanah sakit ya, tanah rusak itu, bagaimana sih kuncinya untuk mengolah tanah yang menjadi sehat kembali? Kunci utama adalah penggunaan bahan organik sebenarnya. Nah, penggunaan bahan organik nih pemirsa, penting nih jadi catatan ya. Tanah kita perlakukan selama ini dengan pupuk dari pabrik ya. Nah, kemudian kita beri juga tanaman, untuk menjaga tanaman kita dapatkan juga pestisida dari pabrik. Nah, sekarang kita kembali ke alam nih, ngomongin bahan organik. Nah, bagaimana nih selama ini kita semua petani memperlakukan tanah kita ini dengan perlakuan bahan organik yang memadai, yang cukup, dan apakah juga bahan organik ini cukup tersedia atau tidak di lapangan di tingkat petani? Pertama ya, bahan organik itu kan bahan-bahan yang dihasilkan dari artinya makhluk hidup ya, bisa itu dari hewan, bisa itu dari tanaman. Nah, tentunya harus diproses dulu menjadi kompos. Nah, itu yang diberikan kepada tanah ya. Jadi kepada tanah sehingga nanti diserap oleh tanaman. Nah, dengan adanya bahan organik yang kita diberikan secara kontinu, secara terus-menerus, tanah yang tadinya rusak, artinya bahwa di situ sudah tidak ada keseimbangan hara, itu nanti akan lebih baik lagi, baik sifat kesuburannya maupun sifat fisik tanahnya. Tanah menjadi gembur, bisa memegang air lebih banyak lagi, sehingga tanaman menjadi lebih sehat sebenarnya, karena bahan organik juga mampu mengikat logam-logam berat, residu pestisida yang ada, sehingga itu bisa menjadi yang diambil oleh tanaman menjadi lebih sedikit. Nah, itu kuncinya. Dan tanaman menjadi lebih sehat juga lebih sehat lagi. Dan juga salah satunya lagi juga penggunaan biopestisida alami, biopestisida nabati kita sebutnya. Itu biopestisida yang digunakan dari tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai insektisida, yang berfungsi untuk pestisida. Dia bisa mencegah atau mengendalikan hama-hama pada tanaman. Nah, itu salah satu kunci, sehingga ke depan itu memang program pemerintah itu kalau pertanian berkelanjutan, petani kita harapkan memberikan pestisida kimia makin sedikit, tapi pestisida nabati ini yang didorong untuk lebih banyak, sehingga kualitas tanaman akan lebih baik lagi, akan lebih baik, sehat gitu. Lebih sehat lagi. Tentunya kalau tanamannya sehat, produk-produk sehat, kitanya juga ikut sehat. Baik, Bung Teddy. Pemirsa, ada cukup banyak catatan penting yang kita dengarkan dari obrolan kita dengan Bung Teddy tadi. Bung Teddy orang yang punya kompetensi yang sangat tinggi di lingkungan pertanian. Ada hal penting, pertama pupuk ya, pakai pupuk itu mesti sesuai dengan takaran. Kemudian pestisida juga mesti sesuai dengan kebutuhan. Tapi lebih dari itu, bagaimana supaya tanaman, produk pertanian menjadi lebih sehat? Pertama, dia mesti menggunakan bahan organik untuk menyehatkan tanah dan tanaman. Yang kedua, upayakan menggunakan biopestisida, karena ini berasal dari lingkungan sendiri, bukan dari bahan kimia atau seperti pestisida pabrikan seperti itu. Saya kira ini obrolan menarik, kita dapat banyak pelajaran dari sini. Abah ingin berbagi dalam perjalanan ini untuk menyampaikan kepada pemirsa semua bahwa kita wajib menjaga tanah dan wajib menjaga kesehatan tanah untuk kesehatan kita semua. Pemirsa, Abah tadi dengar dari Bung Teddy ya, kondisi pertanian saat ini sudah sedemikian berupa bagaimana kita menggunakan pupuk pabrik maksudnya, kemudian pestisida dan seterusnya. Ini yang mau tidak mau mempengaruhi tanaman, juga mempengaruhi kesehatan kita nih, Bung Teddy. Nah, pertanyaan sederhana adalah, kalau Abah beli sayuran nih ya, beli sayuran di pasar,
kemudian dibawa pulang, dikasih istri, itu mesti diapain tuh Bung Teddy, itu sayuran yang kita sekarang kan orang kalau tahu bahwa tanaman kita menggunakan pestisida kan jadi takut. Kalau mau beli sayuran yang disebut sayuran organik terasa masih mahal. Nah itu mesti diapakan. Kemudian yang kedua nih Bung Teddy, sekarang orang lagi ngetren, apalagi di masa pandemi seperti ini, semua orang nanam, ya, nanam jandol bolong, nanam talas-talasan, nanam apa saja yang mau ditanam gitu kan. Nah itu bagaimana mereka memulai bertanam tetapi tetap ramah lingkungan. Nah mohon pencerahannya nih Bung Teddy. Ya. Ini Bang Abah ya, Ya. Abah Ipul ya, Ya. Abah Ipul. Jadi gini ya Abah Ipul. Kalau sebenarnya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu kalau belanja ke pasar, lihat performan dari sayuran itu, produknya itu. Jangan sekali memilih yang mulus sekali. Tidak semua yang mulus bagus kan gitu. Wah ini beda lagi nih. Jadi kalau kita ketemu yang mulus tuh jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ya. Tidak semua yang mulus. Yang putih-putih mulus jangan dulu ya. Ya. Jadi yang ada apa namanya kena hama sedikit-sedikit, nah itu tandanya bahwa full kimianya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Sehingga nah itu yang harus diperhatikan. Setelah kita dapat produknya tentunya di rumah itu ya harus dicuci. Dicucinya bisa pakai air hangat ya, pada air yang mengalir. Itu kuncinya dalam memilih dan memanfaatkan produk pertaniannya supaya memang kita kan nggak mungkin ibu-ibu mau beli ngecek dulu gitu ya. Ke depan memang kita punya produk kita untuk mendeteksi cepat residu pestisida yang ada di dalam tanaman. Tapi itu Bung Teddy susah juga ya kalau saya beli buah ini kan pengennya yang mulus. Ya, jangankan buah yang ada di jalan juga kita pengennya yang mulus kan. Nah, sekarang tiba-tiba saya beli sayuran, pilihlah sayuran yang ada bolong-bolongnya sedikit. Nah, itu bagaimana itu mengubah paradigma bahwa selama ini kita ya beli sayuran yang mulus, bagaimana? Terutama kalau untuk buah-buahan ya, itu kita tidak seperti itu. Karena apa? Buah-buahan hampir semua buah-buahan yang ada di kita itu memang tidak menggunakan pestisida kimiawi. Pupuknya juga tidak banyak berlebihan. Tetapi terutama sayuran. Ya, kalau sayur-sayuran memang banyaklah di sentra-sentra produk kita, sentra-sentra sayuran kita yang menggunakan pestisidanya sangat tinggi. Nah itu menurut saya yang di sana jadi produk-produk sayuran terutama yang kita harus betul-betul melihat dari performan fisiknya, karena kita tidak mengukur itu ya. Kecuali kita sudah pengawasan sangat intensif. Jadi itu Bang Ipul. Jadi kalau memang seperti di ini nih ada buah naga, ada jeruk, ada ini, hampir semuanya sedikit sekali penggunaan pestisidanya karena memang dia serangga gitu, serangga yang mengganggu itu tidak terlalu banyak di ini. Kalau produk-produk sayuran seperti di sini ini sangat tinggi sekali. Apa peran pemerintah untuk mengurangi itu tadi pestisida terutama di sayuran? Seberapa besar kita bisa melakukan intervensi itu? Pemerintah itu memang ada pengawasan pestisida ya. Kita punya direktorat pupuk dan pestisida. Di sini tugasnya yang pertama itu melarang pestisida kimiawi yang merusak gitu ya. Yang bahan aktifnya itu merusak lingkungan. Itu kita sudah ada. Ada banyak pestisida yang kita ban, yang dilarang oleh pemerintah untuk diedarkan. Itu salah satu. Sehingga yang kedua, kuncinya pengawasan terhadap pestisida yang beredar. Yang ketiga yang tadi penggunaan biopestisida atau biosida nabati. Itu dia yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang kemudian yang pertanyaan saya tadi yang kedua, bagaimana nih ketika tren masyarakat itu tanam di sana, tanam di sini gitu kan. Nah, itu kan mau nggak mau juga kalau tanamannya mulai terganggu hama, mereka mulai pakai pestisida. Bagaimana ini anjuran kita? Ya, kalau budidaya pertanian di rumah ya atau di perkotaan lah ya kita sebutkan. Itu ya yang tadi tetap bahwa
Kalau di sana kan agak mudah dalam terutama dalam pengelolaannya, terutama mengendalikan hamanya. Karena jumlahnya sedikit. Ya, sedikit. Kan? Tinggal secara fisik saja kalau misalnya itu ya penanggulangan untuk hamanya. Nah, pupuk ini tentunya digunakan yang tadi sesuai dengan kan setiap pupuk itu ada labelnya, ada rekomendasi penggunaannya. Ikuti yang ada tertera dalam kemasan-kemasan produk tersebut. Itu pasti tidak akan merusak dari lingkungan. Memang bagus sekali. Sekarang itu hampir semua rumah tangga mungkin bercocok tanam, baik itu hidroponik tanaman sayuran maupun tanaman hias, karena itu kan sumber oksigen bagi kita kan semuanya. Jadi semakin banyak orang bertani, semakin sehat lingkungan kita. Betul. Apalagi kalau dengan pengolahannya yang kalau bertani sayuran malahan kan hasilnya bisa dimakan sendiri ya, begitu ya Bung Teddy ya. Tinggal bagaimana kita melakukan pertanian di rumah kita yang kita sebut selama ini sebagai urban farming, pemirsa, itu bisa dilakukan secara lebih sehat. Saya kira ini pemirsa, ini obrolan yang menarik. Abah sudah bisa menangkap intisarinya, tetapi bila kita ingin melakukan pertanian, bertanam di rumah, pertama lakukan pertanian itu secara sehat dengan menggunakan pupuk organik, pupuk yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua, lakukan juga pencegahan hama penyakit dengan disebut oleh Pak Bung Teddy tadi biopestisida atau pestisida yang berasal dari tanaman, bukan dari pabrik. Kalau masih bisa disentil sih, lalatnya disentil saja ya. Kalau tanamannya cuma sedikit kena gangguan mah disobek saja daunnya supaya tidak mengganggu tanaman lain, tidak usah harus segera disemprot dengan itu, begitu ya Bung Teddy ya. Nah, kemudian pemirsa, pesan yang paling penting itu tadi, kalau kita menjaga tanah jadi sehat, maka tanaman akan sehat. Kalau tanaman sehat, kita yang memakan atau mengkonsumsi produk pertanian kita juga akan menjadi sehat. Saya kira begitu ya, Bung Teddy ya. Ada satu mungkin, Abah. Nah, yang seperti ini juga bisa digunakan nih, lampu, feromon gitu ya. Itu kan mengundang hama untuk datang. Serangga untuk datang. Nah, terus nanti ada baskom di situ. Kalau kita zaman dulu itu pakai silaron tuh nggak? Iya, pakai silaru. Itu kan pakai lampu ada ember atau tuh. Nah, itu nanti masuk ke situ mati. Serangganya. Nah, itu juga salah satu alternatif ya untuk menjadi lebih sehat ya. Jadi tidak menggunakan pestisida kimiawi lagi. Iya, baik. Terima kasih Bung Teddy. Saya sudah dijamu dengan buah-buahan sehat ini juga pemirsa. Ini tanpa tanpa pestisida. Ini semua dari kebun sini. Kemudian lingkungan di sini semua sehat. Saya bernapas lega. Ini adalah sebentar lagi jadi tanaman anggur yang pasti akan menghasilkan anggur-anggur yang baik karena dijaga dengan pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Saya senang kita bisa ngobrol, Abah senang bisa ngobrol. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Salam sehat buat semua. Sampai ketemu lagi dengan Abah di episode berikutnya dalam episode Abah Ipul, ngobrol tetapi tidak ngelantur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.